sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini dalam renungan harian kita terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 21 ayat 31. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman-Nya. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, Tuhan memberkati setiap pendengar di mana saja berada, sehingga mereka hidup dalam pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu dan demikian firman hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kebenaran firman Allah yang akan memberikan pengertian bagi kita. Memang dalam Galatia pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-31, lembaga Alkitab memberi judul Hagar dan Sarah. Di sini kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan suatu perbandingan yang disebut dengan alegori tentang permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Ya. Nah, karena itu ya, manusia diselamatkan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berdasarkan apa yang ia perbuat. Karena manusia tidak mungkin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena manusia berdosa, maka tentu manusia tidak mungkin melakukan kebenaran. Karena itu manusia diselamatkan karena kebaikan atau anugerah Tuhan. Maka demikian dia boleh beriman kepada Kristus. Nah, di sini contoh ya, Paulus memberikan alegori terhadap kedua perempuan ini, yaitu Hagar dan Sarah. Nah, di sini kita lihat bahwa Hagar merupakan ya pribadi yang dikatakan bahwa dia adalah pribadi sebagai perempuan yang diperhamba ya, sebagai hamba, sedangkan Sarah adalah perempuan yang bebas atau merdeka. Nah, artinya di sini bahwa perbandingannya bahwa orang-orang yang diperhamba oleh hukum Taurat itu dilambangkan adalah Hagar sendiri. Nah, kehidupan tadi kita katakan bahwa manusia diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Ternyata ada banyak orang juga yang masih diperhamba oleh dosa. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Paulus memberikan perbandingan yang benar supaya orang Yahudi bisa mengerti, orang Galatia bisa mengerti maksud dan tujuan referensi yang disampaikan itu, supaya mereka dibangun imannya. Mereka disadarkan bahwa orang-orang yang masih mengandalkan hukum Taurat ya, berarti mereka adalah masih diperhamba, mereka tidak bebas. Nah, karena itu sebagai seorang yang dibebas dari hukum Taurat adalah dia beriman kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, karena hukum Taurat sudah kita pelajari bahwa diberikan bukan untuk memberikan solusi supaya manusia bisa bebas dari dosa, tapi hukum Taurat diberikan untuk mengingatkan, yang memperingatkan manusia bahwa mereka berdosa dan tidak ada jalan keluar. Maka karena itu Paulus ingin menjelaskan bahwa jangan sampai orang-orang Galatia kembali kepada hukum Taurat itu sendiri, ya, sehingga mereka diperhamba terus menerus. Nah, dalam hal ini saya mau katakan bahwa orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus seharusnya tidak memperhambakan diri lagi kepada dosa, melainkan mereka mau untuk meninggalkan tabiat dosa itu dan mereka mau hidup bagi Tuhan, karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mereka manusia merdeka, ya, merdeka dari permasalahan-permasalahan dosa itu. Mereka tidak mau kembali ke situ. Nah, kebenaran ini melatih kita agar senantiasa hidup dalam iman. Bagaimana orang hidup dalam iman, seperti apa? Gambarannya Ibrani pasal 11. Tokoh-tokoh yang dikatakan mereka memiliki iman, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang-orang melakukan firman Allah, petunjuk Allah, kehidupan dalam Allah. Maka kalau orang-orang beriman, itu catatannya. Maka demikian melatih kita untuk belajar bagaimana mungkin mereka adalah manusia biasa, tapi mereka berkenan kepada Allah. Apakah kita tidak bisa juga untuk hidup berkenan kepada Allah? Saudara-saudara, dari hal ini Paulus memberikan ya perbandingan antara orang merdeka dan orang yang belum merdeka, yang masih diperhamba oleh karena dosa dan oleh karena hukum Taurat. Mereka hidup seperti itu. Maka Paulus katakan itu tidak benar. Karena itu jangan seperti itu. Gambarnya adalah Hagar. Hagar di mana dia adalah pribadi yang sebagai istri daripada Abraham, dia adalah seorang perempuan yang sebagai hamba, sedangkan Sarah istrinya ini bukan hamba. Maka dengan demikian ya, ketika Hagar melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Sarah, tindakan-tindakan yang tidak baik kepada Sarah, nah itu yang terjadi. Artinya bahwa kejahatan
Kekuatan kejahatan kadang-kadang mau menyerang orang-orang pilihan Tuhan. Tapi orang-orang pilihan Tuhan yang beriman kepada Tuhan, mereka akan keluar menjadi pemenang dalam situasi apapun. Kita lihat ketika Hagar mulai mengandung, dia memerlukan Sarah. Dia mengolok-olok Sarah karena tidak punya anak. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengubah keadaan Sarah, akhirnya dia memiliki anak, memiliki turunan. Nah, artinya bahwa dalam proses itulah terjadi kemenangan. Dalam kehidupan Kristen, kita juga harus mengalami proses ya. Dalam kehidupan kita, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah, maka itu harus disingkirkan sehingga kita boleh hidup dalam roh. Keinginan kekuatan roh Tuhan yang boleh terlaksana dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran ini juga yang membawa kita kembali supaya kita belajar, supaya kita mengerti cara pandang kita, pemikiran kita, hati kita harus terarah kepada Sang Pencipta, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, mati di kayu salib, bangkit dan hidup. Demikian orang percaya dengan Kristus akan hidup oleh karena namanya. Dimanapun berada, saudara dikasih Tuhan, bela hari ini kan firman Tuhan mengingatkan supaya jangan saudara kembali sebagai hamba dosa, tapi saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah murid Tuhan, saudara adalah pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Berkaryalah bagi Tuhan, selama Tuhan berkenan bagi saudara, selama Tuhan berikan kesempatan bagi saudara dalam dunia ini, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Niscaya saudara akan mengalami pertolongan kebaikan Tuhan, walaupun ada intimidasi, ada hal-hal penganiayaan, hal-hal banyak hal yang merintangi saudara. Tapi ingat bahwa di dalam Dialah, dalam Yesus, saudara akan dibentengi, dimampukan, diarahkan untuk bisa hidup dalam kemenangan, dan perlunya ketekunan iman, hidup dalam iman kepada Yesus. Hari ini, saudara sudah mendengar kebenaran firman-Nya. Saudara ingin supaya Tuhan dapat menolong saudara, supaya saudara tidak kembali ke situ. Saudara dikasih Tuhan, ya, betapa banyak hal yang kadang terjadi, keinginan daging mengontrol hidup manusia, kejahatan merajalela, akhirnya manusia tidak hidup berkenan kepada Allah. Dia masih kembali diperhamba demikian. Dia sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi akhirnya dia disidi, peneguhan sidi, tapi masih kembali kepada dunia lama, cara hidup yang lama. Jadi masih diperhamba oleh dosa. Sebenarnya dia harus hidup berkenan kepada Allah, hidup senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dalam setiap kehidupannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong saudara dimanapun. Ingat bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib senantiasa, dan diingatkan bagi kehidupan sidang Jumat Tuhan, saudara dikasih Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, jangan melakukan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan sebagai hamba dosa. Bagi saudara harus menjadi hamba kebenaran di bumi ini dan menunjukkan contoh teladan bagi orang lain, supaya demikian orang lain bisa percaya kepada Yesus. Tanggalkanlah kemanusiaan lama, hiduplah dalam Kristus yang telah memberikan hidup yang kekal bagi saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, supaya mereka tidak diperbudak karena dosa, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Mereka dimampukan dalam nama Kristus. Roh Allah berkuasa berdoa dalam hidup mereka, supaya mereka ditopang dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.